mendapatkan kesenangan yaitu al-khairiyah, kebahagiaan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika diberi keturunan Ismail Ishak, Masya Allah ya, dikatakan apa, terus kita ngerti manusia, kita di zaman tahun 1447 Hijriah ini udah 1000 tahun lebih Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat Rasul. Kita baca maulid Nabi Muhammad terus ketika bulan Rabiul Awal. Kita ngerti ketika Allah jadikan 12 bulan itu, Allah jadikan Muharram, Safar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperhitungkan kelingking Rasulullah seujung kuku kelingking Nabi Muhammad itu kiamat. Dikatakan zaman-zaman akhir zamanul fitan, ketika itu di akhir zaman nanti. Terus mati seorang itu husnul khotimah, alhamdulillah. Anak keturunan soleh solehah, alhamdulillah. Senang hidup di dunia, alhamdulillah. Ini orang yang benar-benar ngerti Allah, ngerti malaikat, ngerti nabi, ngerti kitab, dan ngerti ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat malam Sabtu di Majlis Sirrul Akhdar, membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, mendapatkan barokah ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Syalibaros. Salawat sering salam kita haturkan keharibaan junjungan yang besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di akhir zaman nanti, di ujung hidup, sampai ke alam barzah, sampai melewat Shiratal Mustaqim, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunggu memberi syafaat kepada kita, diaku kita sebagai umatnya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim Majlis Sirrul Akhdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Dan antum semua jamaah Majlis Ratib Sirrul Akhdar, mudah-mudahan panjang umur, disehat afiahkan badan, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melihat satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukti iman seorang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan seorang itu mati husnul khotimah. Amin. Apa yang dibawa selama hidup, ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngerti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak kufur akan nikmat yang Allah berikan. Ngitung hari, ngitung waktu salat 5 waktu dikerjakan. Nah, ini soleh orang ini, takwa orang ini, mati insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sul khatimah, mati
mendapatkan sengsara, mati kafir, mati nggak ngerti senang, mati mendapat azab, mati susah, sengsara dunia akhirat. Karena apa? Karena nggak ngerti Nabi Muhammad, nggak kenal agama Nabi Muhammad, nggak ngerti apa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak nerima hatinya akan iman, orang ini yaitu orang-orang fasik. Tempat menjadi darul fasikin, tempat orang-orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan kumpulkan wa minal khasirin, orang yang mendapat kerugian di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Salat gak ngerti sembahyang, agama Islam munafik. Orang gak ngerti agama, gak ngerti syahadat, kafir. Dan apa yang ditakutkan kita lepas iman, gak ngerti agama, gak kenali Nabi Muhammad, gak ngerti sholat, di akhirat mendapat azab, azab benar, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyeru orang-orang iman kepada Allah, ittaqullaha, takwa pada Allah. Dan jangan mati dalam keadaan selain gak mati enak, mati kudu senang, di akhirat kudu senang, karena meminta kepada Allah dikabul, diijabah, karena sholat diterima, bukan masalah sah nggak sah, tapi sholat Allah terima. Apa orang takwa kepada Allah, soleh, orang yang soleh yang dikatakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apa selalu meminta kepada Allah, nggak musyrik, nggak syirik kepada Allah, ngerti aturan agama, ngerti hari yang disyukuri, tahun yang disyukuri, ngerti apapun yang halal, jangan yang haram, apa pekerjaan yang enggak pengangguran, ngerti mubazir, kerjaan setan, dan apa yang dikatakan segala nyenangkan hati Nabi Muhammad. Rasulullah katakan, man ahya sunnati, ngedokkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, akan dicinta Rasul. Wa man ahabbani, dan andai kita dicinta Nabi Muhammad, Rasulullah katakan, Nabi Muhammad yang mengatakan Rasul, apa? Kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Nikmat, senang orang yang enggak susah, enggak kufur kepada Allah. Mata orang yang senang yang enggak susah, enggak kufur kepada Allah, mata akan ngomong di akhirat nanti. Allah kunci mati orang kafir, khatamullah ala qulubihim, hatinya mati. Ya Allah, wa ala sam'ihim, telinga budak di akhirat itu, padahal di dunia enggak tuli. Ya Allah, wa ala sam'ihim, Allah kunci mati pendengaran orang ini. Wa ala absarihim, buta mata orang itu. Apa hati orang ini hidayah salah Habib? Naam, iya, orang ini orang kafir, segolongan orang-orang yang Allah beri neraka, kadzabun, pendusta. Ya Allah, orang yang enggak takut kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang enggak keder akan memikirkan apa kebaikan yang Allah berikan, rahmat Allah, hujan turun rahmat Allah, dan kesenangan di hati rahmat Allah, kesusahan di mata bala yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, bencana azab yang Allah berikan karena susah di dunia, enggak bersyukur kepada Allah, enggak ngerti agama Nabi Muhammad, enggak ngerti ilmu, ada jahil ya. Ketika api majusi menyala, ya Allah, orang-orang majusi penyembah api, penyembah setan, ya Allah, iblis, dikatakan seperti itu. Begitu Wulid al-Mustafa, lahir Nabi Muhammad salam minadzulumati ila nur, menjadi cahaya sampai sekarang 1447 Hijriah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau orang yang pandai bersyukur, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai jauhkan mataku ya Allah dari orang-orang yang mata rusak, jauhkan mataku ya Allah dari orang-orang yang muamalahnya rusak, yang apa membuat kerusakan di dunia ini sehingga Allah murka kepada orang-orang itu. Wa huwa humahum, orang-orang kafir, wa huwa munafikun, dan orang-orang munafik yang apa, yang enggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ngerti apa-apa, hadza jahil, seperti di zaman jahiliyah sebelum Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ngerti salawat ke Nabi Muhammad, rahmat Allah Nabi Muhammad, dan apa segala kebaikan karena Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Beliau Rasulullah rahmat Allah
Dan andai kata kita nggak mengenal Nabi Muhammad, berarti benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak ngerti Allah, berarti kita menjadi musuh Nabi, buhut kepada Nabi, benci kepada Nabi karena nggak ngerti aturan agama. Ini orang yang keluar daripada jalur-jalur akidah, yang nggak nentu, orang yang nggak punya al-khairiyah. Allah sudah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang ini, manusia laki-laki kayak perempuan, kayak orang ini lakukan amal baik walaupun sedikit sebesar biji sawi, Allah berikan ganjarannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata seorang itu dengan melakukan pekerjaan yang enggak benar, Allah akan perlihatkan mata orang itu, maka terus di akhirat orang-orang melakukan pekerjaan haram, di akhirat buta mata orang ini, telinga orang itu tuli, khatamallahu ala, Allah kunci mati pendengarannya, budak di akhirat. Ya Allah, di dunia nggak senang, nggak bersyukur kepada Allah, nggak ngerti malam, nggak ngerti siang, setiap hari maksiat terus, nggak ngerti terangnya matahari, syamsul duha. Perhatikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan mempunyai pandangan kuat di akhirat nanti. Perhatikan Nabi Muhammad SAW, orang yang akan Allah perlihatkan megam-megam aulia, akan ngerti surga. Segolongan mereka orang-orang yang Allah berikan imdad, Allah jaga dari apa? Dari kekufuran, kemurtadan, dari jauhnya rahmat Allah, dari jauhnya kesenangan di hati orang ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang senang, yang selalu ngerti apa-apa yang haram ditinggal, apa-apa yang enggak ada manfaat enggak diurusin. Di saat apa? Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidangan, yaitu al-ilmu, yaitu sunnah Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yang apa dibaca, idza qara'tal Quran fastami, dikatakan ketika seorang mendengar Quran dibacakan bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengarkan itu, telinga orang-orang seperti itu akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Amin. Orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah, enggak kufur kepada Allah. Dan Allah sudah katakan, diancam, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang dia pinter, alim, soleh, orang jelas, orang enggak, bukan orang yang enggak jelas, Allah ancam akan Allah masukkan ke dalam surga orang ini. Amin. Orang yang mendapatkan azab susah di akhirat nanti, Allah berikan tahu orang ini, dikasih ngerti orang ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dikasih tahu orang ini, dikasih tahu doang udah enggak diapa-apain. Begitu di akhirat, ya Allah, begitu orang ini mati ketemu ajal, naudzubillah min dzalik, Allah azab dari mulai langkah mendekati ruh orang ini keluar masuk ke alam barzah sehingga yaumul ba'ats, yauma yub'atsun. Ketika dikatakan seperti itu, apakah itu dusta Quran yang mengatakan itu? Dan Allah katakan memang Quran petunjuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan orang-orang yang ngerti Quran. Kenapa? Karena hudal lil muttaqin. Al-huda petunjuk. Al-Quran ini apa yang menjadikan hati seorang ini yang mati menjadi hidup. Seorang yang enggak pernah lidahnya dibaca Quran, kayak mayit, orang ini enggak punya ruh, orang itu jalan, orang ini hidup tapi bangke orang itu. Ya enggak ngerti apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, untuk ngerti buyun, untuk ngerti bayan. Yang dikatakan iman ini yang akan menjadikan seorang itu ngerti dirinya orang ini. Orang enggak akan jauh dari apa? Dari al-khairiyah yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Ketika apa? Idza zulzilatil ardu, dikatakan ketika kiamat itu, ketika itu bumi Allah hancurkan, gunung-gunung Allah terbangkan, apa orang-orang yang udah dikubur, pekuburan itu Allah hidupkan, Allah keluarkan itu. Dan terus dikatakan itu nikmat yang Allah berikan. Iman orang ini ngerti, takwa orang ini ngerti bagaimana harus ngejalani hidup untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq, dan apa selalu berusaha ikhtiar untuk menjaga diri dari kerusakan, kehancuran zaman, dari apa bala musibah yang mana dikatakan Allah ketika menghendaki sesuatu, enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi karena dia Allah qadim.
apa ketetapan Allah dan dia Allah baka. Apa yang Allah lihat, apa segala pandangan semua makhluk ketika Allah tutup, bala itu turun. Innama amruhu idza arada syai'an. Gak ada yang apa batas bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyakula lahu. Allah letakkan sesuatu kehendak Allah itu pada sesuatu itu kun fayakun. Maka akan jadi ketika seorang dia melakukan perbuatan haram. Ini bulan Rajab, bulan yang dikatakan haram. Dan dikatakan apa? Allah subhanahu wa ta'ala letakkan itu bulan, ini tahun, dan apa segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kafir untuk kita enggak syukuri. Dan Allah ketika meletakkan kebayaan-kebayaan itu atau mata orang itu buta, telinga orang itu tuli, dan nikmat yang Allah berikan apa? Rasa syukur kita, menghela nafas kita masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Lah ini orang yang ngerti Allah subhanahu wa ta'ala, terus ngerti Nabi Muhammad ini iman, terus ngerti malaikat ini iman, terus ngerti kitab Al-Quran Al-Karim yang dikatakan apa? Kemuliaan orang yang ngerti membaca itu, mata orang ini akan menjadi mulia, telinga orang itu akan mendapatkan megam. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah sekan dari wali-wali itu Allah beri imdad, Allah jaga orang-orang itu. Kenapa? Karena ngerti Allah, karena ngerti Nabi Muhammad SAW, orang yang mendapatkan nur, cahaya, hidayah, al-ilmu, yang dikatakan apa? Ngerti surga. Husnudzon, menjaga baik sangka, yang dikatakan apa? Allah gak seneng orang-orang yang gak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan azab. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Anda orang Nabi Muhammad gak akan ngerti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka as-sirata mustaqima. Terus ngerti apa sih Nabi Muhammad Rasulullah, dibaca maulid Nabi Muhammad. Ini orang ngerti iman, ngimani Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ismuhu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti bahwasanya ahlul bait ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang-orang yang beriman Allah, ngerti orang-orang yang lihat Allah yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu senang, enggak pernah nyusah. Ngerti apa nikmat yang Allah berikan ini, sesuatu yang enggak akan pernah hilang. Ilmu yang dikatakan sedekah, jangan jadi orang bakhil, orang hasud, orang sombong, orang kibir, orang riak, apa segala macam sedekah ya jangan riak. Terus dikatakan apa? Di dunia ini mati husnul khotimah, ya Allah, meminta kepada Allah mati husnul khotimah, ya Allah, mendapatkan kesenangan, yaitu al-khairiyah, kebaikan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika diberi keturunan Ismail Ishak, masya Allah, ya dikatakan apa? Terus kita ngerti manusia, kita di zaman tahun 1447 Hijriah ini udah 1000 tahun lebih Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat Rasul. Kita baca maulid Nabi Muhammad terus ketika bulan Rabiul Awal. Kita ngerti ketika Allah jadikan 12 bulan itu, Allah jadikan Muharram, Safar, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperhitungkan kelingking Rasulullah seujung kuku kelingking Nabi Muhammad itu kiamat. Dikatakan zaman-zaman akhir, zamanul fitan, ketika itu di akhir zaman nanti. Terus mati seorang itu husnul khotimah, alhamdulillah. Anak keturunan soleh solehah, alhamdulillah. Senang hidup dunia, alhamdulillah. Ini orang yang benar-benar ngerti Allah, ngerti malaikat, ngerti Nabi, ngerti kitab, dan ngerti ketentuan Allah. Ketika diuji, dia ngerti untuk tinggalkan rasa kecewa kepada Allah. Na'udzubillah, ini orang murtad, orang yang gak ngerti memuliakan Nabi Muhammad, orang yang jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang apa?
nggak ngerti apa-apa yang haram ditinggal, nggak ngerti apa-apa yang makruh ditinggal, nggak ngerti apa-apa yang mubah kalau perlu nggak usah dikerjakan. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insyaallah di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad, orang yang senang hatinya yang mendapat pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi dunia la fil akhirah. Ketika Nabi Ibrahim meminta berdoa kepada Allah 10 Muharram dikatakan dibakar. Ketika itu ya naru kuni bardan, wahai api itu dinginlah menjadi seperti es. Dikatakan itu karena apa? Karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sulbi Ibrahim, dikatakan seperti itu. Jadi kita ngerti segala kenikmatan yang Allah berikan karena kita kudu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan ridha Allah, yang mendapatkan futuh, mendapatkan jalan. Inna fatahna, dan meminta kepada Allah untuk Allah berikan apa? Futuhul arifin, untuk ngerti Allah. Salat dikatakan mi'rajul mukmin. Terus dikatakan Idin, 2 lebaran yang apa? Yang ketika malam itu takbiran Allahu Akbar, luar biasa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan segala apa keadaan wa na'udzubillah min zalik, orang-orang ahli maksiat, na'udzubillah min zalik. Allah akan perlihatkan illal ladzina amanu wa amilu sholihat, dikatakan seperti itu. Begitu di akhirat kita ngerti, sekarang kita akan ke sana nanti akan melihat azab menyala-nyalanya api di akhirat nanti, dan apa sekiranya amal-amal perbuatan kita akan menyelamatkan. Nah itu yang dipikirkan selama hidup di dunia, tanda orang yang apa tahadus bin nikmah, selalu memikirkan apa-apa yang Allah berikan, enggak kufur nikmah, enggak kurang bersyukur kepada Allah, cukup. Orang ini orang yang dikatakan mendapat futuhul arifin, dia ngerti dirinya, arafa nafsahu, orang yang ngerti dan sudah memperhatikan diri. Mata orang ini dijaga, telinga orang ini dijaga, tangan orang ini dijaga. Dengan apa? Ketika ngerjakan sholat ya wudu, terus sholat, terus khusyuk, ngerjakan hati dijaga berarti terus, sehingga Allah berikan kesenangan di pandangan orang ini, dikabul hajat-hajat orang ini, di pendengaran telinga orang ini Allah berikan kesenangan. Ya, karena orang yang memang pandai bersyukur kepada Allah, enggak yang kufur, yang tahadus bin nikmah. Dia ngerti iman, takwa kepada Allah, dia faham bahwa andai kata seperti ini aku bisa kafir, bisa murtad, ngerti orang itu. Tapi karena kebodohan terkadang orang-orang nyimpang, na'udzubillah min dzalik, gak ngerti siang, gak ngerti malam, ya Allah. Dan dikatakan orang-orang seperti itu akan Allah hinakan. Orang yang gak mengenali agama Nabi Muhammad akan Allah rendahkan. Allah sudah katakan khatamallahu ala sam'ihim, Allah akan budekin telinga orang itu, wa ala absarihim, dan Allah akan butakan mata orang itu, wa ala qulubihim, terus Allah akan kunci mati hati. Pertama-tama Allah kunci mati hati, terus akhir-akhirnya mendapat azab, akhir-akhirnya enggak keluar dari neraka, akhir-akhirnya menyesal seumur hidup, bukan seumur hidup udah mati. Na'udzubillah min dzalik. Nyesal bukan penyesalan biasa, tapi orang-orang yang mendapatkan siksa Allah, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mendapat iman, yang dia takwa kepada Allah, wa amilu sholihat, orang ahli sholawat. Allah Subhanahu wa taala sholawat ke Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dalil terus dalil yang mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW sedang bilisan Rasul, dari lisan Nabi Muhammad yang mengajarkan kita mengenal apa-apa sampai sekarang. Itu yang dikatakan rahmat Allah, hidayah iman kita yang Allah letakkan di hati setiap manusia, insan, yang dikatakan melakukan pekerjaan manusia. Karena Allah katakan faman ya'mal, manusia ngelakuin kerjaan apa orang ini? Tidur, makan, segala macam, terus buang air. Nah, itu kerjaan manusia setiap waktu yang Allah katakan faman ya'mal.
Memang mengerjakan apa-apa kita manusia, mithqala dzarratin, dari kerjaan apa yang kita kerjakan ini yang sedikit itu yang kasih Allah perhitungkan andai kata melakukan kebaikan. Wa man ya'mal, dan andai kata kita ngelakuin apa segala macam itu, mithqala dzarratin, walaupun sedikit, syara yarah, itu Allah berikan apa sih yang kita kerjakan yang buruk-buruk itu kita akan ngerti. Itu dikasih lihat catatan. Begitu di dunia nggak diapa-apain, di akhirat dilemparin. Na'udzubillah min dzalik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Itu amal buruk itu Allah lempar ke muka orang itu. Itulah karena apa? Karena orang nggak kenal Allah. Selama di dunia, catatan amal seorang ini buruk. Lah andai kata orang kafir, yo dicoret-oretan, naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang mendapatkan kesenangan ya ini orang yang iman kepada Allah, yang ngerti syahadat dan ngerti agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan bukan orang iman, bukan, tapi apa Islam, ngerti syahadat. Enggak goblok-goblok gitu. Jadi enggak keluar dari aturan, ngerti apa yang harus diutamakan, ngerti bahwasanya kalau seperti ini bisa murtad misal, apa ngerti jaga-jaga iman, enggak sembarangan begitu. Ini orang yang ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya gitu. Nah, kalau enggak ngerti Allah Tuhan apa segala macam aneh-aneh, nah itu orang yang ketiban goblok. Nah itulah nggak boleh, hati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala kalau udah katakan apa ya udah kedim, ketetapan ketentuan Allah, ucapan Allah ini bukan kayak kita masih bisa mikir, karena kita ini kadang nggak pinter, tapi dia Allah al-alimu, segala kebaikan rahmat Allah Nabi Muhammad, dan Allah katakan memang Rasulullah rahmat. Ketika azab bala, Allah yang memberikan azab. Ya Allah, ketika seorang nggak senang, ya Allah berikan orang ini kesusahan, orang itu Allah siksa orang ini karena nggak senang kepada Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang kalau nggak ngerti Nabi Muhammad, nggak ngenali agama, asal-asalan, orang ini akhirnya ngawur, ngaco. Nah, kalau udah tersesat di jalan, dia nggak ngerti Allah, nggak ngerti hidup, akhirnya hidup nggak ngerti sholat, ya karena udah murtad. Nah itulah gara-gara apa? Gara-gara jembatan kehati-hatian seorang itu di saat melihat apa-apa yang haram diterobos aja. Nah itu orang mau masuk ke tol, masuk mobil, begitu itu waktunya ngerem gak ngerem, gaspol gas kenceng, dikatakan mati lain sama mati di jalan-jalan yang bukan tol, keren, jedar. Nah itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala azabnya nggak biasa-biasa, bukan orang dimatiin di luar jalan tol, enggak, tapi dalam tol. Lah itulah naudzubillah min dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala khalik, Tuhan, bukan makhluk. Jadi andai kata berkecil hati akan sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala sungguh orang ini aulia ilah, wali Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang berbesar-besar akan sesuatu, tapi bukan karena Allah, ini orang fasik yang enggak mendapatkan nikmat kesenangan agama, enggak mendapat nikmatuddin, kesenangan agama. Adin nasihat, agama itu yang menjadikan orang akalnya benar, orang matanya benar, telinga orang ini benar, orang di akhirat hidup senang, dan apa dikatakan di dunia senang. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah jadikan di duniaku ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu kebaikan. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan keluar biasaan kepada seorang yang meminta kepada Allah, Allah ijabah? Kira-kira karena apa? Karena orang itu enggak kayak orang kafir, karena orang itu ngerti apa yang haram untuk enggak dijalani, karena orang ini ngerti apa-apa yang makruh enggak mau dikerjain. Dia lebih pentingin Nabi Muhammad, dia lebih mikirin bagaimana ngehidupkan sunnah Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Jangan pernah iya kepada apa-apa yang najis, jangan pernah iya kepada apa-apa yang haram. Akhirnya begitu di akhirat iya udah ketemu azab. Ya, begitu di akhirat nyesel, nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngomong enggak iya, mau ngomong udah nggak usah, ya Allah jangan azab aku ya Allah, iya begitu ya. Karena apa? Karena selama dunia orang ini nggak ngerti, nggak takut kepada Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini orang memang soleh luar biasa, auliaillah, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini orang memang toleh luar biasa. Nah inilah orang yang mal'un, orang yang dilaknat Allah, na'udzubillah min zalik, ngerendahkan agama Allah, gak takut akan siksa Allah, azabul akhirah, ya, azabul dunia. Meminta kepada Allah rabbana atina fid dunya hasanah, meminta kepada Allah alhamdulillah diijabah orang saleh, orang yang ngerti bagaimana menjalani hidup dunia ini untuk benar-benar hati-hati perkara haram. Apa segala macam perkara yang menjadikan kita ini mendapat dosa. Dosa kecil, dosa gede, ada sampai murtad. Nah, ya karena iman, takwa. Kalau takwa terus jadi terus iman, Bib. Kalau orang takwa, orang iman, takwa lebih daripada orang iman. Terus orang takwa ini murtad, ya murtad aja. Ustadz kayak kiai, kayak habib, kayak murtad. Begitu habib dia murtad, hilang nasab. Hati-hati. Apa segala macam yang bisa menjadikan seorang jauh dari Allah, berarti jauh dari Nabi Muhammad, berarti jauh dari agama. Syahadat gak benar. Apa syahadat? Ya ini Islam. Ciri orang Islam ini dia punya tahun Hijriyah. Ciri orang Islam ini dia nggak senang sama apa yang dikatakan orang-orang yang nggak ngerti agama Islam. Kalau senang kenapa, Bib? Wallahu alam, nggak ngerti. Kalau kita senang ke orang yang nggak agama Islam, kata Nabi, kita bakal dikumpulin sama Allah kepada orang agama itu. Nah itulah. Karena apa? Itu setan. Di saat orang nggak ngerti apa kebaikan, itu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Pertama masuk dia ke sana diganggu iman. Terus orang-orang pinter Habib soleh apa segala macam, ustad yang apa pada goblok-goblok dikatakan apa, terus nggak ngerti bagaimana ngejaga iman, ya pada murtad. Nah itulah akhirnya murtad berjamaah. Ya Allah, karena apa? Karena hati-hati, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah ditawarkan untuk umat, mendingan susah apa senang buat agama, Nabi suruh kita susah. Nah itu kenapa? Karena memang Nabi gak neko-neko. Tapi kalau udah urusan di saat kita dipalingin setan buat kita ibadah ke Allah, ini hati-hati, harus benar-benar jaga hati. Karena apa? Karena murtad ini nggak bisa pulang-pulang. Orang kalau keluar dari agama ini tambah terus. Ya, akhirnya apa? Ya udah dia nggak ngerti. Yusbihu musliman yusbihu kafiron. Ya Allah, ketika pagi orang ini iman kepada Allah. Kalau dalam riwayat lain mukminan yusbihu kafiron, terus orang ini iman Islam, kok sore kafir? Ya Allah, nah nggak ngerti orang ini, mati terus su'ul khotimah, nggak mendapatkan muwajah halir Rasul, bertatap muka dengan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu. Ya rugi akhirnya orang-orang begitu. Ya, nah, misal orang ini luar biasa, udah muhibbin, udah habib apa segala macam, jangankan muhibbin kepada habib, cinta kepada Allah, murtad ya murtad. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak nerima iman, ceritanya nih orang nih keluar dari agama. Karena apa? La wallahu a'lam, dia suka iya-iyain tuh orang-orang yang nggak sejalan, ya, jalan lain nggak usah disatu-satuin. Ini apa yang dikatakan orang nggak ngerti hidup, orang ini akhirnya cela, ya cela orang itu, hina orang itu. Halaka kata Rasulullah, dikatakan Nabi Muhammad,
wailun, mendapatkan wail. Dan Allah, memang Allah katakan seperti itu, aman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Memang sengaja di saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu pula kita akan mendekati keburukan-keburukan. Memang seperti itu, di saat kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan haram, Allah akan memberikan kita kesusahan. Memang di saat kita hidup di dunia ini kita akan mati. Ya bukan memang, tapi pasti mati karena bukan Tuhan, begitu. Di saat kita mati husnul khotimah, Allah yang nentukan. Kita ngerti di saat kita berserah kepada Allah, ujung-ujung orang ini kafir, orang ini nggak ngerti, ya terserah Allah. Maka di saat kita menjalani hidup dunia ini, hati-hati dengan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Nah itu yang dikatakan menjauhkan kita dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan kalau sudah orang itu ngerti, baru akan menyesal. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Allah katakan, ini amal kamu selama kamu hidup di dunia itu. Ataukah kau pandai bersyukur kepadaku? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apa seketika itu catatan amal. Amal begitu dicoret-coret, udah dibakar amalnya, bukan amal-amal dibakar, orangnya sekalian dibakar, dilemparkan ke azab neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katakan apa? Udah Islam akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Bukan kafir, ini Islam. Terpecah. Di zaman Nasrani itu terpecah menjadi 71. Di zaman Yahudi terpecah menjadi 71. Di zaman Nabi Allah Dawud itu terpecah menjadi 70. Di zaman kita Nabi Muhammad 73. Kalau nggak dia benar satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada firqah golongan Syiah. Ini aliran menabikan Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Ada aliran Wahabi. Bughtu Ali Muhammad, benci kepada keluarga Nabi, berarti benci kepada Nabi. Ini nifak, orang-orang munafik. Karena bughtu Rasul, bughtu yang dikatakan kebencian orang-orang Arab benci kepada Nabi Muhammad, ini orang munafik. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad katakan dalam kitab Nashihud Diniyah apa? Di akhir kitab itu dia kayak kotoran onta dibelah dua. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu dan apa? Terus ada golongan-golongan orang-orang yang nggak ngerti takwa kepada Allah. Orang yang nggak ngerti agama Islam. Agama juga nggak ngerti, apalagi takwa. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan ketika seorang ngerti apa sih jalan-jalan dalam kehidupan ini. Thariqah. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang menentukan ini yang haram, tiga. Begitu. Ini yang halal, sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan zar amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin, itu kita mendapatkan zarrah, kita mendapatkan sesuatu. Sekecil apa perkara-perkara yang di mata kita kecil, di mata Allah besar, di mata Allah besar, di mata kita kecil. Dan segala ciptaan Allah. Itulah yang dikatakan ketika kita ngerti bahwasanya Allah akan mematikan kita. Mati. Ngerti? Gimana orang ini? Akhirat. Ngerti mati gitu. Akan takut kepada Allah. Gak ada selain Allah. Lah golongan-golongan itu, golongan yang Islam yang gak benar, itu sekumpulan itu. Orang-orang yang dikatakan Rasulullah finnar, semua orang itu di neraka karena pekerjaan orang itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan-setan berhasil, anak demit setan-setan itu berhasil menjadikan orang-orang itu terjerumus ke dalam itu 70 sekian golongan itu. Mungkin sampai sekarang baru beberapa golongan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesesatan. Ini kesesatan, kemurtadan terus. Baca ratib Al-Habib Umar Al-Attas mendapatkan berkah. Syekh Ali Baras mendapatkan berkah. Anak keturunan silsilah Al-Attasiyah. Dikatakan fi sholahi silsilah Al-Attasiyah mawjudi al-fi karamah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Dikatakan seperti itu beliau yang mempunyai karamah, karena Keramat Empang dikatakan tempat di daerah Bogor sana yang jadi keramat.
karena beliau radhiyallahu an. Nah itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di diri Shahibur Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Kira-kira ya Allah, andai kata aku berharap kepadamu ya Rabb untuk mendapatkan kemuliaan, untuk kita senang, untuk kita selalu dekat kepada Allah. Dan orang-orang yang murtad, yang jauh daripada dari kesenangan itu, nggak akan mendapatkan kesenangan la fid dunya la fil akhirah, karena memberikan, merubah, menjadikan segala sesuatu siang menjadi malam, malam menjadi siang bukan kita. Yang menentukan kita hidup apa mati bukan kita. Kita meminta kepada Allah panjang umur, banyak rezeki untuk kita pandai bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada setan, bukan bersyukur kepada orang kafir, bukan senang atas segala sesuatu yang salah, yang enggak Allah Subhanahu wa taala ridho. Ini hati-hati, syahadat ini ngerti Allah. Dikatakan Habib Abdullah bin Tahir dalam kitab Sulam Mutafiq, kalau orang dia ngerti Allah, orang ini benar-benar yakin iman. Ini terus insya Allah, amin, mudah-mudahan setelah kita nih iman, kita takwa kepada Allah. Lah kalau nggak ngerti iman, ya kita sebelahan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Di akhirat bukan masalah di sini. Di sini nggak ada masalah, mau sebelahan kayak mau apa segala macam, ya ikhtilaf fi, ada beda pendapat begitu. Tapi di akhirat nggak ada beda-beda pendapat, udah azab. Ya Allah, enggak iya. Wa man ya'man mithqala dzarratin syarra yarah. Enggak bisa enggak. Dan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Muamalah ketika mati di alam barzah pun seperti itu, diterangkan alim ulama. Amal yang bergerak di alam barzah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita di akhirat ahli jannah, kita nggak mau ke surga, tetap dimasukin ke surga. Itu nikmat yang Allah berikan karena orang ini soleh selama hidup di dunia. Dia melakukan amal kebaikan orang ini sehingga mati husnul khotimah. Seperti apa dikatakan, rambut ditarik dari air, masya Allah. Itu orang meninggal husnul khotimah. Itu zahir, batinnya dia udah ikhlas meninggalkan dunia, keluarganya. Allah beri penjagaan imdad. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dan Hikam katakan seperti itu. Allah pelihara, dijaga dari segala kesusahan. Ini iman, takwa, menjaga bagaimana Allah beri ampunan atas dosa-dosa kita. Murtad nggak ada tobat-tobatan, murtad keluar agama. Ya Allah, udah tertutup. Takwa kepada Allah, berharap ngerti Quran, nggak bakal ngerti. Mendapat hidayah Allah, nggak bakal mendapat jalan. Ya karena udah bukan beragama Islam. Na'udzubillah. Nah itulah orang yang nggak bersyukur kepada Allah. Wajah orang ini nggak sama dengan orang yang bersyukur kepada Allah, yang mendapatkan sir rahasia Allah, Al-Quran, hidayah, takwa. Orang ini orang yang mendapatkan kesenangan diri Allah Subhanahu wa taala. Orang iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dia takwa kepada Allah bihaqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna. Dia orang ini diharap Allah. Segolongan orang-orang itu wali, rasul-rasul, orang-orang soleh, Allah harapkan. Kita berharap kepada Allah. Dan mereka lebih dalam berharap kepada Allah. Ila wa antum muslimun. Sehingga orang-orang itu mati Islam, syahadat. Jadi syarat umat Nabi Muhammad ini syahadat. Lah kalau kita suruh mikirin syaratnya orang-orang kafir, ya ngerti. Lah kita bukan orang kafir. Nah begitu. Jadi kalau orang udah ngerti apa yang dipikirin orang-orang yang nggak dia ngertiin, ini goblok orang ini namanya gitu. Jadi kalau orang ngerti apa yang haram, dia pahami, dimengerti, terus jalani, kan tolol orang begitu. Nah itulah yang nggak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebodohan, kejahilan yang dimurka Allah. Ketika di zaman sebelum Rasulullah lahir, ada satu api yang Nabi nggak pernah ngerti, Majusi gitu. Kita memang sedap kalau kita di dunia ini, kita kurang bubuk, kita pahit, kita nggak enak, kita ini bisa jadi racun kadang. Itulah dikatakan begitu Rasulullah lahir nih, Rasulullah Muhammad, cahaya Nabi Muhammad di rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha itu memadamkan api itu. Lah kalau terus Nabi nggak ada, kita hati-hati, api itu bisa nyala kali. Terus segala macam keburukan bisa ada kali.
Nah, inilah yang dikatakan hidup di dunia menjaga iman, ketetapan iman kepada Allah, menjaga ihsan dalam perbuatan, dalam pekerjaan, menjaga tangan untuk selalu berbuat apa-apa yang baik, pendengaran telinga mendengar apa-apa yang baik, melangkah ke tempat-tempat yang baik, segala macam udah keburukan-keburukan udah ngeberisikin telinga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Setan keluyuran di malam hari, setan pada maghrib dibuka, pintu setan pada asar. Begitu maghrib, standby ngetem, ya, kayak jablay-jablay begitu. Begitu di tengah-tengah malam terus, begitu dekat subuh masuk dia setan. Nah, itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wa ilaha illallah. Itu azab Allah akan Allah berikan, dan Allah la yasakhirun sa'atan wa yastakdimun. Ketika seorang itu ajal mati, Allah enggak beri lama orang itu senang, orang ini susah, karena rezeki dalam hidup begitu mati itu rezeki kamu. Ketika kita mati, Allah berikan, itulah kematian. Dan hidup dan mati rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, golongkan kita menjadi orang yang mendapat ridhonya, menjadi orang yang mendapatkan futuh hidayah Allah, menjadi orang yang Allah berikan ilmu cerdas akan Quran. Allah berikan kita petunjuk hidayah kepada jalan-jalan yang benar, gak yang nyimpang. Allah berikan kita ampunan, maghfirah, istighfar di bulan Rajab ini Allah terima. Allah jadikan kita ketemu Sya'ban, kita ngerti apa-apa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita bersama majma'atul khair, perkumpulan yang baik, yang di situ hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jauhkan kita dari perkumpulan setan yang enggak ada kebaikan, itu syar, keburukan, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ini senang dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.